Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. Ikhwani wa akhwati a'azanallah yakum. Pertama kali kita marilah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa bersama-sama hadir di majelis ilmu ini untuk mempelajari nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya dan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, khususnya di dalam perkara-perkara yang menjadi sebab kebaikan bagi jiwa-jiwa kita. Kita akan lanjutkan pembacaan dari kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Kita masih di dalam muqaddimah yang cetakan kedua di kitab tersebut di halaman yang ke-10. Bagi yang membawa kitabnya bisa dilihat di halaman 10. Beliau mengatakan was-sa'adatu sa'adatul qulub wasyaqa'u syaqa'ul qulub. Beliau menegaskan bahwasanya as-sa'adah, kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang ada di dalam hati. Demikian juga asy-syaqa', penderitaan adalah penderitaan yang dialami oleh hati manusia. Jadi hakikat kebahagiaan atau hakikat penderitaan yang dialami manusia itu yang paling pokok adalah kebahagiaan atau penderitaan yang dialami oleh hati-hati mereka. Adapun kebahagiaan atau kesedihan yang ada pada badan-badan kita itu sifatnya tawabi, hanya mengikuti apa yang ada di dalam hati. Karena sesungguhnya hakikat kehidupan kita adalah kehidupan hati. Maka beliau setelah menjelaskan konsep ini, bahwasanya kebahagiaan atau kesedihan atau penderitaan itu adalah apa yang ada dalam hati kita, beliau mengatakan wal qulub la tas'ad illa billah wa la tatma'in illa bi dzikri wa ta'ati. Dan hati kita, hati manusia itu tidak akan mungkin meraih kebahagiaannya, tidak akan mungkin mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya yang hakiki illa billah, ketika hati senantiasa dekat dengan Allah, hati senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, hati senantiasa kembali kepada Allah Azza wa Jalla karena Allah penciptanya. Wala tatma'innu illa bi dzikri wa ta'ati. Dan hati ini tidak akan merasakan ketentraman, tidak akan merasakan kedamaian, ketenangan kecuali dengan senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah
dan senantiasa taat kepadanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah tabaraka ta'ala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28, Allah taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Allah menjelaskan tentang orang-orang yang senantiasa bertaubat kembali kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka merasakan ketentraman dengan zikrullah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah sesungguhnya dengan zikrullah di sini, dengan zikrullah mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati-hati akan merasakan ketentraman. Terkait zikrullah di sini, Syekh Sa'di rahimahullah taala beliau menjelaskan ada dua tafsiran makna zikrullah di sini. Tafsiran yang pertama dari zikrullah yaitu dengan hati senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Apakah itu dengan membaca tasbih subhanallah, mensucikan zat Allah, atau dengan tahmid alhamdulillah, memuji Allah atas kebesaran zatnya, kemuliaan sifat-sifatnya, dan kebaikan perbuatan-perbuatannya, atau dengan bertakbir mengagungkan Allah, Allahu Akbar, bertahlil dengan mengucapkan la ilaha illallah, mengakui bahwa Allah semata zat yang berhak mendapatkan ibadah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, atau dengan bacaan-bacaan zikir yang lain, maka hati akan mendapatkan ketenangan dengan senantiasa zikrullah. Termasuk juga di antara makna zikrullah adalah dengan thalabul ilmi, dengan tafaqquh fid din, dengan mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makna yang kedua dari zikrullah ay kitabullah. Makna zikrullah ay kitabullah, karena Al-Quran juga disifati dengan zikrullah. Maksudnya hati akan mendapatkan ketenangan ketika hati kembali kepada kitabullah, kepada Al-Quranul Karim, merenunginya, mentadaburinya, melaksanakan perintah-perintahnya, menjalankan konsekuensi-konsekuensi yang ada di dalam kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sumber ketenangan hati. Fabana bima dzakarna, kata beliau, maka tampak jelas, telah menjadi jelas bagaimana telah kami sebutkan, anna tariqas sa'adah al-ihtimam bil qulub wa islahuha wa mudawatu amradiha wa asqamiha. Telah menjadi jelas sebagaimana kami sebutkan bahwasanya jalan untuk meraih kebahagiaan, jalan untuk mendapatkan kebahagiaan adalah al-ihtimam bil qulub, yaitu punya perhatian dengan masalah hati. Orang kalau ingin mendapatkan kebahagiaan hidup yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya, bukan kebahagiaan yang sifatnya sementara, maka wajib bagi dia memperhatikan keadaan hatinya. Selama dia tidak pernah memperhatikan keadaan hati dia, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sejati, yang sebenarnya, yang tidak mudah hilang, tidak mudah sirna, sebagaimana kebahagiaan karena materi dunia. Kata beliau, tariqus sa'adah, anna tariqus sa'adah al-ihtimam bil qulub. Jalan untuk meraih kebahagiaan adalah dengan memperhatikan masalah hati kita. Wa islahuha, dan berusaha untuk senantiasa memperbaiki hati kita. Wa mudawatu amradiha wa asqamiha,
senantiasa berusaha untuk mengobati penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Penyakit-penyakit hati. Apakah itu hasad, ya. Apakah itu riya, sum'ah, kibar, kesombongan, ta'asub dan yang lainnya dari penyakit-penyakit yang merusak hati kita. Maka kita punya kepentingan untuk berusaha memperbaiki hati, mendidik hati kita dan mengobati hati kita dari perkara yang merusaknya. Hatta tastajiba li rabbiha, sehingga hati tersebut akan senantiasa memenuhi panggilan Tuhannya, akan tunduk kepada Allah, akan mudah bersegera kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Itulah hati yang hidup, hati yang sehat, hati yang senantiasa mendapatkan perhatian dari pemiliknya. Kemudian beliau mengatakan wal muwaffaq man waffaqahullah. Al muwaffaq, orang yang diberi taufik, man waffaqahullah adalah orang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang mendapatkan petunjuk adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Wal makhdhul man haruma inayatuhu wa hudah. Sebaliknya, al makhdhul, orang yang gagal kehidupannya, orang yang tidak ditolong, adalah orang yang terhalang dari penjagaan Allah dan petunjuknya. Maka ikhwani wa akhwati fid din, a'azanallahu iyyakum, dari sini kita memahami dari apa yang beliau sampaikan bahwasanya at-taufiq al-hidayah wa at-taufiq biyadillah. Hidayah dan petunjuk itu di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Hidayah itu taufik itu milik Allah. La yunalu illa bi talabil hidayah wa sidqi fit tawajjuh ilaih. Dan hidayah Allah ini tidak diraih kecuali ketika kita berusaha menjemput jalan-jalan hidayah. Wa sidqu fit tawajjuh ilaih, dan kita jujur di dalam menghadapkan diri kita untuk menyambut hidayah Allah Jalla Jalaluhu. Hidayah itu bukan milik manusia. Hidayah bukan milik manusia. At-taufiq biyadillah, hidayah di tangan Allah. Makanya beliau mengatakan al-muwaffaq man waffaq Allah. Orang yang diberi taufik, Allah yang diberi petunjuk adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Bukan karena sebab kehebatannya, bukan karena sebab kecerdasannya, bukan karena sebab kefasihannya, tetapi petunjuk murni semata-mata karena pemberian dari Allah Jalla Jalaluhu. Makanya kita senantiasa di dalam solat kita meminta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami, ya berilah hidayah kepada kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Sebaliknya wal makhdhul man haruma inayatuhu wa hudah. Adapun al makhdhul, orang yang gagal, orang yang tersia-siakan, itu orang yang tidak mendapatkan penjagaan dan petunjuk dari Allah Jalla Jalaluhu. Maka dari sini memberikan pengajaran kepada kita agar kita senantiasa kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu wa ba'du, beliau mengatakan setelah menjelaskan tentang pentingnya masalah hati, pentingnya bagi kita untuk senantiasa memperbaiki hati kita, kemudian beliau mengatakan famundu an-nafidati tab'atul ula min kitab al-bahrur ra'iq fi zuhdi war raqa'iq. Setelah cetakan pertama dari kitab al-bahrur ra'iq fi zuhdi war raqa'iq ini sudah selesai, sudah dicetak, karena ini muqaddimah yang kedua. Wa dzalika ba'da an tamma 'araduha bi muddatin yasirah. Dan hal itu setelah
Ya, tersebarnya kitab ini bimudah yasirah pada dalam waktu yang tidak lama, artinya begitu cetakan pertama keluar dalam waktu tidak lama habis. Ya. Ala ma fiha min akhta'in matbu'iyyah ghafarallahu linashiriha wa. Dan di dalam cetakan pertama ada beberapa kesalahan-kesalahan cetak, biasa namanya buku kitab seperti itu. Ada beberapa kesalahan cetak, semoga Allah mengampuninya. Wa ikhwanana yatlubuna an yu'ada tab'uha. Kemudian banyak dari saudara kami para penuntut ilmu yang meminta untuk diulangi kembali cetakan yang berikutnya, ya, cetakan yang kedua. Wal umur kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tajri bil maqadir. Segala sesuatu sebagaimana dikatakan oleh Nabi itu tajri, mengalir sesuai dengan takdir-takdir Allah. Fa kuntu ajtahid fi i'adati tab'ihi tab'atan munaqqahatan muhaqqaqatan mazidah. Maka aku berusaha untuk mengulangi cetakan kembali, ya, dengan cetakan yang diperbaiki kesalahan-kesalahannya, muhaqqaqah, diteliti kembali isinya, mazidah, diberi tambahan-tambahan. Tsumman syaghala an dzalik, kemudian kata beliau, lalu aku pun tersibukkan karena banyaknya amanah untuk urusan beliau tidak melanjutkan penelitiannya. Hatta yassarallahu azza wa jalla wa manna alaina bi fadlihi wa waffaqana lil inqita', sehingga Allah memudahkan kami dengan karunia-Nya dan menolong kami untuk lebih memfokuskan diri di dalam melakukan penelitian atau pembenahan dari cetakan yang pertama tadi, ya. Wa arju an yakuna al-Bahrul Ra'iq fi tab'atihi al-jadidah, dan aku berharap kitab Bahrul Ra'iq di cetakan yang kedua ini dengan cetakan yang baru dan pakaian yang baru, ra'iqan minal akhta' al-matbu'iyyah. Ini ra'iq itu artinya bersih atau terbebas dari kesalahan-kesalahan cetak. Kama arju an yakuna ra'iqan minal ahadits dha'ifah, sebagaimana aku berharap, ya, agar cetakan kedua ini terbebas dari hadis-hadis yang dhaif, yang lemah. Faqad badzaltu juhdan ahtasibuhu fi tahqiqil ahadits al-marfu'ah. Kata beliau, aku telah berusaha keras, ya, untuk, ya, mentahqiq hadis-hadis yang marfu'. Jadi beliau berusaha memasukkan di dalam kitab ini hadis-hadis yang marfu', hadis-hadis yang terangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzaftu kulla haditsin thabata indana dha'fuhu wa in kana masyhuran mutadawulan. Dan aku berusaha menghilangkan, membuang semua hadis-hadis yang telah tetap menurut kami kelemahannya. Jadi hadis-hadis yang menurut beliau dhaif atau lemah, beliau hilangkan dari kitab ini, beliau buang. Meskipun hadis itu masyhur, artinya sudah banyak terkenal di kalangan masyarakat, khususnya di dalam masalah tazkiyatun nufus. Mutadawulan, banyak disampaikan atau banyak digunakan di dalam pembahasan tazkiyatun nufus. Beliau buang hadis itu karena beliau komitmen di kitab ini beliau tidak sebutkan kecuali hadis yang marfu'ah, yang sahih atau yang hasan. Hatta uthibta li ikhwanina anna fi sahih ghunyah, sehingga, ya, saudara-saudara kami memahami bahwasanya di dalam hadis-hadis yang sahih itu sudah cukup. Artinya kita sudah cukup dengan hadis-hadis yang sahih dan tidak butuh kepada hadis yang lemah, apalagi hadis palsu. Wa annal 'abda yanbaghi 'alaihi an yudawiya qalbahu bi adwiyatil Qur'an was sunnah as-sahihah. Kemudian kata beliau, seorang hamba, seorang mukmin, semestinya dia berusaha mengobati hatinya dengan obat yang sahih
yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih. Termasuk di dalam masalah tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, maka adalah kita berusaha menggunakan Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih. Ya. Wa ma ja'alallahu azza wa jalla shifaa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ma harrama 'alaiha. Dan Allah tidak menjadikan obat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang diharamkan. Allah tidak menjadikan obat pada perkara-perkara yang haram. Fala yanbaghi an nu'alija qulubana bid-dha'if wal mawdu' wal hikayat al-mulaffaqah wal akhbar al-mazuqah. Maka kata beliau, maka seyogyanya, semestinya kita berusaha mengobati hati kita. Kita tidak mengobati hati kita, kita tidak memperbaiki hati kita bid-dhaif, dengan hadis-hadis yang lemah. Kalau kita ingin berusaha mentazkiyah nufus, membersihkan jiwa, maka tidak butuh kepada ad-dhaif, hadis-hadis yang lemah. Cukup dengan hadis yang sahih, dengan ayat-ayat Al-Quran atau dengan hadis-hadis sahih. Tidak butuh kepada hadis-hadis yang dhaif. Wal maudhu', apalagi kepada hadis-hadis palsu. Karena banyak tersebar di beberapa kitab-kitab tazkiyah hadis-hadis dhaif atau bahkan hadis-hadis yang palsu yang disandarkan, dinisbatkan kepada Nabi, bahkan padahal itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, kita tidak butuh yang demikian. Wal hikayat al-mulaffaqah, demikian juga hikayat al-mulaffaqah, cerita-cerita khayalan, rekayasa, cerita-cerita buatan-buatan, bukan cerita sesungguhnya. Kadang kan sering ya, orang untuk melembutkan hati dengan apa? Kalau bahasa kita apa? Cerita-cerita fiksi. Fiksi artinya kan karangan-karangan khayalan, memang bukan kejadian nyata. Dan para ulama banyak memberikan nasihat agar kita menjauhi hal-hal demikian. Apalagi kalau sudah berbicara masalah agama, masalah keyakinan, akidah, atau masalah tazkiyatun nufus, itu tidak butuh kepada cerita-cerita khayalan, buatan-buatan sebagaimana banyak digunakan orang sekarang untuk melembutkan hati, untuk memberikan nasihat dengan cerita-cerita khayalan, cerita fiksi, cerita yang tidak nyata. Al-hikayat al-munaffaqah, cerita-cerita yang direkayasa, yang dibuat-buat. Wal akhbar al-mazuqah, atau berita-berita yang dikarang-karang, berita-berita yang tidak benar. Wala nastaghni bil abyat anil ayat, demikian juga kita tidak butuh dengan bait-bait syair yang menjadikan kita meninggalkan ayat-ayat Al-Quran. Al-abyat maksudnya bait-bait syair, menggunakan bait-bait syair anil ayat, sehingga kita meninggalkan ayat-ayat Al-Quran karena sudah digantikan dengan bait-bait syair tersebut. Kama fa'alati sufiyah, sebagaimana model-model seperti ini, model tazkiyatun nufus dengan hadis yang dhaif, dengan hadis yang palsu, atau dengan cerita-cerita khayalan, berita-berita yang tidak benar, yang dibuat-buat, dikarang-karang, atau dengan bait-bait syair. Ya, ini banyak digunakan oleh kalangan sufi. Makanya antum lihat di zaman kita sekarang pun, ya, orang-orang tokoh-tokoh sufi dengan berbagai macam bajunya, lihat coba kajian mereka. Dari ujung sampai akhir semuanya cerita. Dan tidak ada sumbernya. Syekhnya mengatakan demikian, Habibnya mengatakan demikian, cerita ini panjang lebar. Dan mereka tidak takut kepada Allah. Seolah-olah apa yang muncul dari lisan mereka tidak dicatat oleh malaikat dan tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Seandainya mereka tahu apapun yang keluar itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi sudah berbicara atas nama Nabi,
mengatakan Nabi demikian, demikian, dan demikian. Dan mereka sangat berani. Itu orang jahil. Sampai kejahilan mereka, mereka tidak takut membuat-buat cerita palsu. Kita lihat. Sering kita dengarkan kan di YouTube, di ceramah-ceramah. Mengarang dari A sampai Z. Kejadian-kejadian yang sangat tidak masuk akal. Habibnya mengatakan di sini, dan seterusnya. Dan itu ada pengikutnya. Artinya apa? Itulah laku. Dan demikian sunnatullah. Ya kawan, itu sunnatullah. Sudah menjadi sunnatullah bahwasanya setiap ada dai yang menyuruh kepada kebaikan, maka di sana ada doa, ada dai-dai yang menyuruh kepada kebatilan. Dan meskipun kebatilan itu sesuatu yang lemah, sesuatu yang tidak punya nilai, sesuatu yang tidak punya dasar, jelas-jelas kebohongannya, pasti di situ ada pengikutnya. Itu sudah sunnatullah. Di situ ada orang yang mengikutinya, ada orang yang membelanya, ada orang yang di belakangnya siap membela mati-matian. Padahal itu cerita bohong, cerita palsu. Akal sehat pun tidak menerima. Akal sehat pun tidak benar. Bagaimana dikatakan Habibnya di negeri sana kemudian menghadiri pemakaman jamaahnya ada di negeri sini, dan seterusnya. Mungkin kalau kita yang sudah mengaji sunnah kita heran, kok bisa kayak gitu diterima. Tapi bagi orang yang tidak paham sunnah, yang orang yang terkena khurafat, maka akalnya tertutup. Dan itulah bahayanya bid'ah. Itu menutup akal manusia. Dan bahkan yang kadang yang terdengar bukan orang-orang awam. Mungkin orang yang gelarnya S1, S2, S3, profesor, dokter, tapi kalau dengar cerita gitu, ya menerima saja. Kadang kita nggak habis pikir itu akalnya taruh di mana. Karena kita mungkin sudah, alhamdulillah, mendapatkan ya pengajian sunnah sehingga kita bisa berpikir. Karena Islam itu ilmiah, jelas dalilnya. Adapun orang yang tidak terbiasa dengan dalil, gampang sekali dibohongi. Ya. Sampai orang gila pun diambil petunjuknya, diambil ucapannya, kan? Padahal jelas-jelas tidak waras. Dan diterima, diyakini. Itulah musibah. Maka kata beliau tidak menggunakan di dalam kitab ini hal-hal seperti ini, cerita-cerita palsu, khayalan-khayalan, dongeng-dongeng, sebagaimana orang sufi. Ma'annahu qad tawassa'a ba'du ikhwanina fi istima'i syi'ri yaltamisuna bidzalika riqatu qulubihim. Di sisi lain kata beliau, ada sebagian saudara kita, artinya dari orang-orang yang sudah kenal sunnah mungkin, mereka tawassa, agak longgar, ya, tidak terlalu ketat, ya, di dalam menggunakan syair-syair untuk melembutkan hati. Kalau beliau di sini agak kencang, beliau tidak menggunakan hal itu, ya, karena beliau ingin mencukupkan dengan Quran dan Sunnah, sehingga kita tidak tersibukkan ya dari Al-Quran dan Sunnah karena sibuk dengan syair-syair. Beliau mengkritik sebagian ya penulis atau sebagian ikhwan ya yang sudah paham Sunnah dan dia di dalam masalah raqaiq menggunakan syair-syair. Hadza tawassuq fi asya' lam yatawassa' fiha as-salaf ridwanullah alaihim. Sikap seperti ini, gampang atau bermudah-mudahan menggunakan syair di dalam masalah melembutkan hati, ini adalah sikap yang tidak dilakukan oleh para salaf. Para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka tidak menggunakan hal tersebut. Mereka punya perhatian besarnya kepada kitab dan sunnah, Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yakhsha ala man yakthuru min dzalik, dikhawatirkan orang terlalu banyak menggunakan syair-syair di dalam memberikan nasihat-nasihat melembutkan hati. Apa yang beliau khawatirkan? Alla yata'athar alai qalbuhu bi kalamillah wa sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Khawatirnya kalau terlalu banyak menggunakan syair-syair meskipun isinya tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, khawatirnya apa?
nanti hatinya tidak punya pengaruh, tidak mudah terpengaruh dengan Al-Quran dan hadis, karena sudah terbiasa dengan syair. Waqad bayantu, halaman 11, manhaj ahli sunnah fi tazkiyah fi risalah mustaqillah bi unwan at-tazkiyah baina ahli sunnah wa sufiyah. Aku telah menjelaskan tentang manhaj ahlu sunnah, metode ahlu sunnah di dalam tazkiyatun nufus, di dalam risalah mustaqillah, di dalam buku tersendiri dengan judul At-Tazkiyah Baina Ahli Sunnah wa Sufiyah. Tazkiyatun nufus antara ahlu sunnah dan sufi. Ini ada kitab sendiri yang beliau tulis, sehingga di sini beliau tidak banyak membahas hal tersebut. Perbedaan antara tazkiyatun nufus, model tazkiyatun nufus ahlu sunnah dan tazkiyatun nufus ala sufi. Itu ada buku tersendiri yang beliau tulis, sehingga dia tidak jelaskan lagi panjang lebar di buku ini. Fallahu azza wa jalla qad aghnana bi kitabihi wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau hafizallah kembali menegaskan bahwasanya Allah azza wa jalla telah mencukupkan kita untuk berpegang kepada kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak butuh kepada yang lainnya. Kata beliau, Allah sudah mencukupkan kita dengan kitabullah dan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nazala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafah fi hajjatil wada' qauluhu ta'ala, telah turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah, itu pada hajjatul wada', firman Allah taala di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Ayat ini turun di saat hajjatul wada', haji wada', ya, haji perpisahan di Arafah, yaitu firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Itu firman Allah Ta'ala, al-yawma, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan atas kalian nikmatku, wa raditu lakumul islama dinan, dan aku telah ridhai Islam sebagai agama untuk kalian. Ini ayat surat Al-Maidah ayat yang ketiga yang Allah turunkan di Arafah pada saat hajjatul wada'. Sudah masuk Isya belum? Belum. Ya, kalau di jam saya sudah masuk sini belum ya? Kita baca sedikit. Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam kitab beliau tafsir beliau, tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan tentang firman Allah taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina, hadhihi akbaru ni'amillahi azza wa jalla ala hadhihi al-ummah. Ini adalah nikmat Allah yang paling besar kepada umat Islam. Yaitu nikmat apa? Disempurnakannya agama. Ini a'zamun ni'am, sebesar-besar nikmat, akbaru ni'amillah, sebesar-besar nikmat Allah kepada umat Islam, yaitu ketika ajaran Islam telah Allah sempurnakan dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penyempurna syariat Allah azza wajalla. Dari Rasul yang pertama yaitu siapa? Nuh alaihissalam. Kemudian dilanjutkan kepada Rasul-Rasul berikutnya.
Ibrahim, Yusuf, Yunus, Musa, Isa sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua nabi dan rasul syariatnya ajaran utamanya sama. Ya, ajaran utamanya sama itu al-Islam. Makanya semuanya muslim. Nuh muslim, Ibrahim muslim, ya. Yusuf muslim, Musa muslim, Isa muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyempurna ya syariat Allah azza wajalla, dan ini nikmat yang paling besar. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, di mana Allah telah menyempurnakan bagi mereka kaum muslimin agama mereka. Ya, insyaallah kita lanjutkan ba'da azan. Ya, sudah masuk Isya ya. Kita dengarkan azan Isya. Ya, kita lanjutkan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsir beliau, tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini Al-Maidah ayat 3, beliau mengatakan hadhihi akbaru ni'amillahi azza wa jalla ala hadhil ummah. Bahwasanya ini merupakan nikmat Allah yang paling besar kepada umat Islam. Disempurnakannya agama ini. Haitsu akmala ta'ala lahum dinan, di mana Allah taala telah menyempurnakan agama untuk mereka. Allah telah menyempurnakan agama untuk kita. Fala yahtajuna ila dini ghairi. Kemudian Ibnu Katsir kembali menegaskan, ketika Allah telah menyempurnakan ajaran Islam, agama Islam, maka kaum muslim, orang-orang kaum muslimin ya, tidak butuh kepada agama yang lain. Untuk melaksanakan Islam, kita tidak butuh kepada ajaran-ajaran di luar Islam. Wala ila nabiyyin ghairi nabiyihim, dan mereka tidak butuh kepada nabi selain nabi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
salawatullahi wasallamu alaihi. Walihada, karena inilah ja'alahu Allahu khatamal anbiya, karena itulah Allah telah jadikan Nabi ini sebagai penutup para nabi. Khatam di sini maknanya penutup para nabi. Walaupun sebagian kelompok yang sesat seperti Ahmadiyah dan yang semisalnya, mereka memaknai khatam di sini dikatakan khatam itu artinya cincin. Jadi nabi itu cincin yang menjadi legalasi stempel untuk nabi-nabi selanjutnya. Ini makna yang batin. Tidak pernah dikenal di dalam Islam makna seperti ini. Nabi itu khatamul anbiya artinya penutup para nabi, karena ajaran Islam yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, ya, dari rasul pertama Nuh alaihissalam sampai rasul terakhir, semua ajarannya syariatnya syariat Islam. Dan sempurnanya kapan syariat ini? Allah sempurnakan agama Islam ini ketika diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak butuh nabi yang lain. Karena kalau ada nabi yang lain berarti syariat Nabi Muhammad belum sempurna. Maka karena itulah Allah jadikan Nabi sebagai khatamul anbiya, penutup para nabi. Wa ba'atsahu ilal jinni wal ins, dan Allah telah mengutus Nabi ke seluruh jin dan manusia, bukan hanya kepada manusia, jin dan manusia. Fala halala illa ma ahallah, wala harama illa ma harramah, wala dina illa ma syara'ahu. Tidak ada yang halal kecuali yang apa dia halalkan, tidak ada yang haram kecuali apa yang dia haramkan, dan tidak ada agama kecuali apa yang dia syariatkan. Artinya di dalam agama ini tidak boleh ada penambahan-penambahan atau pengurangan-pengurangan dari apa yang telah Allah tetapkan di dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada kitab beliau. Kemudian beliau mengatakan fal kitab was sunnah as-sahihah manhaju hayatin. Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, kitab dan sunnah yang sahih itu adalah manhaju hayat. Manhaj atau metode atau pedoman hidup. Jadi Al-Quran dan hadis yang sahih itu menjadi pedoman hidup kaum muslim. Dan tidak boleh bagi kaum muslimin menjadikan pedoman hidup yang lain yang menyelisih kitab dan sunnah. Karena itu manhajul hayah, pedoman hidup bagi seorang muslim adalah Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Lil afrad wal mujtama'at, baik pedoman hidup secara individu, pribadi-pribadi seorang muslim, wal mujtama'at, maupun pedoman hidup di dalam hidup bermasyarakat, ya, hidup secara bermasyarakat. Yatakaffalani bis sa'adati dunyawiyah wal ukhrawiyah, yang Al-Quran dan sunnah, Al-Quran dan hadis itu telah diberikan jaminan untuk mendatangkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Wal i'rad anhuma sababun lisyaqa fid dunya wal akhirah. Sebaliknya, al-i'rad artinya berpaling. Berpaling meninggalkan keduanya, berpaling meninggalkan kitab dan sunnah, itu merupakan sebab seseorang akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Bukan hanya kehidupan akhirat, dunia pun akan mendapatkan kesengsaraan, kebinasaan, kecelakaan. Kapan? Ketika seseorang al-i'rad, berpaling dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama, ikhwani wa akhwati a'azallahu yakum, para ulama banyak memberikan nasihat kepada kita agar kita berhati-hati, ya, dari sikap berpaling atau meninggalkan kitab dan sunnah.
Apabila disebutkan pengajaran-pengajaran dari Al-Quran atau dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, maka jangan sekali-kali kita meninggalkan pengajaran tersebut. Kenapa? Karena itu akan menjadi sebab kehinaan, sebab kehancuran. Orang-orang yang meremehkan apa yang ada dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi, mereka akan diancam oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ancaman bagi orang-orang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Allah Ta'ala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, faman ittaba'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka. Dia tidak akan tersesat, kata Ibnu Abbas. Fala yadhillu, tidak tersesat di sini maksudnya fid dunya. Kehidupan dia di dunia tidak akan tersesat kalau dia mengikuti petunjuk Allah. Wala yashqa fil akhirah, dan tidak akan celaka nanti di dalam akhiratnya. Ini dikatakan oleh Ibnu Abbas sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat di dalam kehidupannya di dunia, wala yashqa, dan nanti dia tidak akan celaka nanti di akhirat. Wa man a'rada an dzikri, kemudian siapa yang a'rada, berpaling, an dzikri, meninggalkan peringatanku. Az-dzikri sebagaimana dikatakan para ulama, yang maksud dzikri itu kitabullah, termasuk juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sunnah itu yang menjelaskan kitabullah. Siapa yang berpaling, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan peringatan-peringatan Allah di dalam kitab dan sunnah, apa kata Allah? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan ma'isyah dhanka, kehidupan yang sempit. Ya. Ai fid dunya, maksudnya nanti di dunia dia hidupnya disempitkan oleh Allah. Ya. Ma'isyatan dhanka ai fid dunya, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia. Fala tuma'ninah lahu, dia tidak akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Walan syiraha di sadrih, dia tidak akan mendapatkan kelapangan dadanya. Ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Bahkan dia akan mendapatkan dadanya terasa sempit. Kenapa? Karena dia berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari Alkitab was sunnah. Maka hati-hati orang-orang yang meninggalkan pengajaran-pengajaran kitab dan sunnah dengan alasan ini tidak sesuai dengan zaman sekarang, dengan alasan ini tidak sesuai dengan pendapat kelompoknya, pendapat ormasnya, pendapat tokohnya, pendapat dan seterusnya. Dia menolak Al-Quran, dia menolak hadis-hadis Rasulullah. Maka orang-orang seperti ini diancam oleh Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, tidak mendapatkan kelapangan, tidak mendapatkan ketentraman. Ini yang mengatakan Allah, ancaman Allah di dalam Al-Quran. Kemudian wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di hari kiamat kata Allah, kami kumpulkan dia dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Ini ancaman bagi orang-orang yang berpaling dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa hudallahi azza wa jalla huwa kitabuhu al-munazzal wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan yang dimaksud dengan petunjuk Allah di dalam ayat ini. Allah mengatakan faman ittaba'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku. Apa yang dimaksud dengan petunjuk Allah?
Petunjuk Allah adalah kitabuhu al-munazzal, yaitu kitab yang dia turunkan, Al-Qur'anul Karim, wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud dengan petunjuk Allah. Ya. Jadi siapa yang mengikuti Al-Qur'an dan sunnah, ya. Wa dzikr kadzalika huwal kitab was sunnah. Demikian juga kata zikrullah. Di dalam ayat ini, wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling meninggalkan zikri, peringatanku. Apa makna dari az-zikri, peringatanku? Yang dimaksud zikrullah di sini sebagai tadi saya jelaskan, makna zikrullah adalah kitab dan sunnah. Itu makna zikr. Wa man a'rada an dzikri ay a'rada 'anil kitabi was sunnah. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maksudnya apa? Berpaling meninggalkan Al-Quran dan meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan diancam di dalam dunia, dia berikan kehidupan yang sempit, dan di dalam akhirat dia diberikan kecelakaan, dibutakan. Allah bangkitkan dalam keadaan buta. Fakullu ma yataqarrabu bihi ila Allah azza wa jal, ma yataqarrabu bihi ila Allah azza wa jal, yajib an yakuna fi hududil masyru', wa hadha aslu asilin fi dinil Islam, wa qa'idatu arsaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, setelah menjelaskan kewajiban kita untuk mengikuti petunjuk Allah, yaitu mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih, dan ancaman dari Allah bagi orang-orang yang meninggalkan Quran dan sunnah, diancam dengan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit di dalam dunianya, dan juga nanti dibangkitkan ke dalam buta. Kemudian beliau mengatakan, kullu ma yutaqarrabu bi ilallah, semua perkara yang dijadikan wasilah untuk taqarrub kepada Allah. Taqarrub artinya mendekatkan diri kepada Allah. Semua amalan-amalan yang dijadikan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, yajib an yakuna fi hududil masyru', itu wajib berada di dalam batasan syariat. Apa maksudnya? Tidak boleh bagi siapapun seorang muslim dia melakukan suatu amalan ibadah yang niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, kecuali amal itu harus berada dalam batasan syariat. Tidak boleh keluar dari ketentuan syariat. Artinya ibadah itu tidak boleh dengan hasil kreasi. Apapun perbuatan selama itu tujuannya taqarrub ilallah. Amalan-amalan, ritual-ritual, aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh muslim dan tujuannya untuk ibadah. Kita lihat kalau kaum muslimin, masa kita kalau melakukan suatu ritual, kita tanya apa sih tujuannya? Melakukan amalan ini, pelaksanaan ini, tujuannya apa? Tujuan dunia atau tujuan ibadah? Ibadah taqarrub. Melakukan ini, amalan ini, dan berbagai macam. Kalau kita tanya tujuannya apa? Ini dalam rangka mendekatkan diri saya kepada Allah, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka kata beliau, apapun bentuk amalan-amalan taqarrub, amalan ibadah, itu harus di dalam hududul masyru', di dalam batasan-batasan yang disyariatkan. Gak boleh dikeluar. Jadi amalan ibadah itu tidak boleh dikarang-karang, tidak boleh dibuat-buat, tidak boleh menurut saya kira dan seterusnya, dan nggak bisa. Itu ketentuan. Kalau bukan taqarrub, murni amalan-amalan dunia, silakan, kreasi nggak dilarang. Antum membuat kegiatan ini dalam rangka menyehatkan badan, membuat gerakan-gerakan olahraga gini,
setiap hari ini kita ini, setiap ini gini, silakan kalau memang bukan ibadah. Tujuannya apa? Untuk kebugaran, selama tidak bertentangan dengan syariat, menutup aurat dan seterusnya, silakan, itu bukan takarrub. Atau perkara-perkara keduniaan, ya, masalah membuat alat ini, melakukan ini karena tujuannya ini, dari perkara-perkara ibadah itu banyak kelewasan, ya. Tetapi kalau sudah niatnya ibadah, dari mana tahu niatnya ibadah? Dia lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, itu yang namanya taqarrub. Karena taqarrub itu dikatakan taqarraba ya taqarrabu taqarruban. Dan taqarruba itu dekat. Qaruba itu artinya dekat. Makanya teman qarib artinya teman dekat. Qarib masuk ke Indonesia jadi qarib. Karena Indonesia tidak punya qa kan? Ya, qarib menjadi qarib. Teman qarib artinya teman dekat. Taqarrub, kita sering dengar kata taqarrub. Taqarrub itu dikata taqarraba ya taqarrabu taqarruban. Ini sudah belajar sorof, tahu ini wasanya tafa'al. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Taqarraba ya taqarrabu taqarruban. Wasan tafa'al, di antara salah satu faidahnya adalah ya berusaha melakukan suatu perbuatan untuk meraih ya perbuatan tertentu, ya, tafa'ala, atau makna takalluf. Artinya kita melakukan amalan-amalan, kita melakukan aktivitas, tujuannya agar kita semakin dekat kepada Allah. Itu namanya taqarrub, ya. Taqarrub. Kita melakukan apapun amalan, baca Quran, sedekah, melakukan ini, demikian juga yang dilakukan masyarakat, ritual ini, amalan ini, perayaan ini, tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Boleh tidak? Boleh selama itu dalam batasan syar'i. Adapun kalau tidak ada tuntunannya dilarang. Ini wallahu a'lam maksud ucapan beliau, kullu ma yutaqarrabu bihi ila Allah yajibu an yakuna fi hududil masyru'. Semua amalan-amalan yang dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, wajib amalan tersebut dalam batasan syariat. Wa hadza aslu asilin fi dinil Islam. Ini adalah kaidah yang sangat dasar di dalam agama Islam. Orang yang tidak faham ini tidak faham hakikat agama Islam. Ini sudah menjadi ketentuan agama kita. Dan ini yang membedakan agama kita dengan agama-agama yang lain. Kalau antum lihat agama-agama selain agama Islam, bagaimana cara mereka mendekatkan diri kepada Tuhan mereka? Mereka banyak melakukan amalan-amalan bid'ah. Bid'ah itu bukan hanya di Islam, bahkan di luar Islam itu penuh dengan kebid'ahan. Artinya mereka banyak membuat ajaran-ajaran yang tidak pernah dicontohkan pendahulu mereka. Ya, banyak di Buddha banyak bid'ahnya, di Hindu banyak bid'ahnya, di Nasrani banyak sekali bid'ah. Saya belum lama baru menonton YouTube tentang masalah Mu'alaf Center, dialog ternyata ajaran-ajaran Yesus atau Nabi Isa itu sangat jauh sekali dengan ajaran-ajaran orang Nasrani sekarang. Karena orang Nasrani sekarang itu bukan mengikuti Isa atau Yesus, tapi mengikuti ajarannya Paulus, dan sangat kontradiktif. Nabi Isa sunat, orang Nasrani tidak sunat. Nabi Isa mengharamkan babi, orang Nasrani tidak mengharamkan babi. Nabi Isa sholatnya dengan ada ruku, ada takbir, ada ruku, ada sujud seperti orang Islam. Dan itu di Injil ada. Nabi orang Nasrani ketika ibadah tidak pernah menempelkan dahinya ke tanah. Itu dibongkar, ternyata ada. Artinya apa? Mereka membuat bid'ah. Jadi bid'ah itu bukan cuma di Islam, bahkan mereka sangat lihai dalam membuat bid'ah. Ya. Kaidah agama kita yang tidak ada di agama yang lain apa? Bahwasanya segala sesuatu yang menjadikan amalan taqarrub itu harus sesuai dengan syariat, tidak boleh dibuat-buat.
Kata beliau, hadza aslu asil fi dinil Islam. Ini kaidah yang sangat dasar dalam agama kita. Kaidah yang sangat fundamental di dalam Islam. Yang tidak ada di agama-agama yang lain. Kalau agama lain boleh-boleh saja. Mau takarub, mau mendekatkan diri kepada mereka dengan cara ini, cara ini. Makanya ajaran terlalu berkembang. Inovasi-inovasi terus ada. Umat Islam nggak boleh. Ya, karena kaidah kita seperti itu. Wa qaidatun arsahan Rasulullah, dan ini kaidah yang langsung ditetapkan, dibangun oleh Rasulullah SAW. Apa? Tidak boleh seseorang membuat suatu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali sesuatu yang disyariatkan. Ini kaidah ini yang buat siapa? Rasulullah sendiri. Dari mana? Yaitu ketika Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan suatu amalan-amalan taqarrub, amalan-amalan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, ritual, perayaan-perayaan, yang itu semuanya tujuannya tujuan ibadah. Ya. Laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah dari kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini kaidah yang harus senantiasa kita faham. Kaidah agama kita. Oh, itu sih ajaran salafi. Ini bukan ajaran salafi, atau ini ajaran Nabi. Yang bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang sering memutarbalikkan atau menjauhkan kaum muslimin dari ajaran yang hak dengan tuduhan-tuduhan batil, ajaran Wahabi, ajaran salafi, ajaran ini bukan ajaran apa? Ajaran kita. Seolah-olah kamu bukan pengikut Nabi. Ini ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarannya Nabi. Bahkan kalau antum lihat, ya, saudara-saudara kita di Nahdliyin di awal-awal mereka sangat keras dalam masalah ini. Kan pernah dengar kan? Bagaimana di tahun-tahun dulu, ya, mereka begitu keras dalam masalah ini. Tapi sekarang mereka justru yang paling keras menolak ajaran ini. Dulu mereka sangat keras. Kalau antum lihat di kitab-kitab mereka yang dulu-dulu, ada di kitabnya. Tapi sekarang mereka yang paling terdepan di dalam melawan ini. Ini ajaran Rasulullah, ini ajaran Islam. Ini kata beliau, qaidatun arsaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaidah yang langsung dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa laysatil ibadah ta'dziban linafs. Kemudian beliau mengatakan ibadah itu, ini pembahasan yang berikutnya ya. Ibadah itu bukan ta'dziban li nafs. Ibadah itu bukan dengan kita menyakiti diri atau menyiksa diri. Ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah itu bukan semata-mata dengan menyiksa diri. Walaysa kullu ta'dzibin li nafsi ibadah. Bukanlah setiap perkara yang dilakukan dengan cara menyiksa diri itu bernilai ibadah. Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yuhada baina ibnaihi. Suatu ketika Rasulullah pernah melihat ada seorang orang sudah tua renta, dia berjalan dengan dipapah oleh kedua anak laki-lakinya karena tidak mampu berjalan sendiri. Ya, dipapah kanan kirinya, mungkin tangannya dipapah oleh kedua anak laki-lakinya. Ya, dijelaskan itu dalam rangka menunaikan ibadah haji. Ya, berjalan menuju Baitullah dengan jalan kaki, tetapi dalam kondisi dipapah oleh kedua anaknya. Bukan digendong dipapah itu berarti dipegang tangan kanan kirinya ya, dipapah ya oleh kedua anaknya. Fasa'ala anhu. Lalu Nabi pun bertanya kepada para sahabat tentang orang ini. Kenapa dia seperti itu, berjalan kaki dipapah kedua anaknya? Faqalu. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nadhara an yamshi.
dia telah bernazar telah berjanji pada dirinya untuk menunaikan ibadah haji dengan jalan kaki. Pokoknya saya nanti akan menunaikan ibadah haji kepada Allah dengan jalan kaki. Dia bernazar demikian. Padahal kondisi sudah tua, sudah lemah, dia tidak mampu jalan sampai akhirnya dipapah oleh kedua anaknya. Dia nggak mau naik kendaraan. Jadi mungkin ada onta, nggak mau naik onta. Boleh nggak haji pakai onta? Boleh. Pakai kendaraan, nggak dilarang. Tapi dia sudah bernazar, saya mau haji dengan jalan kaki meskipun tidak mampu, sampai dipapah oleh kedua anaknya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha an ta'dhibi hadza nafsahu laghaniyun wa amarahu an yarkaba. Perhatikan baik-baik apa yang dikomentari atau komentar respon dari Rasulullah. Ketika ada seorang sahabat yang sudah lemah, sudah tua, tidak mampu jalan, tapi karena dia sudah bernazar, saya akan ke Baitullah dengan jalan kaki, dia nggak mampu. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah tidak butuh kepada orang ini yang dia telah menyiksa dirinya. Itu komentarnya Nabi. Innallaha an ta'dhibi hadza nafsahu la ghaniyun. Sungguh Allah itu enggak butuh kepada orang ini yang dia telah menyusahkan, menyiksa dirinya. Wa amaru an yarkab, lalu Nabi perintahkan dia untuk naik kendaraan. Artinya apa? Apa pelajaran di sini? Kenapa dia lakukan demikian? Dalam rangka engkau mendekati kepada Allah. Dengan harapan, dengan saya semakin menyusahkan diri, semakin susah dalam beribadah, maka mendapatkan pahala yang lebih besar. Mungkin seperti itu maksudnya. Sehingga meskipun dia bisa naik kendaraan dan itu tidak merusak ibadah hajinya, tidak merusak ibadah hajinya, dia tetap lakukan demikian. Tapi apa komentar Nabi? Nabi mengatakan Masya Allah, bagus. Itu justru Nabi mengatakan apa? Allah sama sekali tidak butuh orang ini menyusahkan, menyiksa dirinya. Lalu Nabi perintahkan orang tadi untuk naik kendaraan. Nabi perintahkan untuk naik kendaraan. Hal ini sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Nabi perintahkan dia untuk naik kendaraan karena dia lemah, tidak mampu jalan, sehingga tidak perlu memaksakan diri dengan jalan dipapah oleh kedua anaknya. Maka dari sini kita memahami bahwasanya ibadah itu bukan hanya semata-mata dengan menyiksa diri. Kemudian yang berikutnya kita tambahkan sedikit. Wa an Ibnu Abbas, kalau tadi hadis di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala, ia berkata, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu, ketika Nabi sedang khutbah, dijelaskan di syarahnya, maksud ketika Nabi sedang khutbah Jumat, Nabi sedang berkhutbah, idza huwa birajulin qa'im, ketika Nabi sedang khutbah ada seseorang dia berdiri. Berdiri artinya biasanya orang kalau mendengar khutbah kan duduk, ya. Tapi dia nggak mau duduk, dia dengarkan khutbah sambil berdiri, tidak duduk, ya. Fasa'alan, lalu Nabi juga bertanya kepada sahabat, ini kenapa yang lainnya pada duduk, kok ini berdiri sendiri? Ya. Dia dijelaskan dia duduk, dia berdiri, ya, di tengah-tengah terik matahari dan tidak mau berteduh. Terus mendengarkan khutbah sambil berdiri di terik matahari, ya,
tidak berteduh. Faqalu, kemudian para sahabat mengatakan Abu Israil. Orang ini namanya Abu Israil. Nadhara an yaquma wa la yaq'ud wa la yastadhilla wa la yatakallama wa yasum. Dia telah bernazar, dan nazar itu salah satu bentuk ibadah, taqarrub. Ya. Walaupun ulama mengatakan nazar itu sesuatu yang tidak disukai karena menunjukkan kebakhilan seseorang, nggak mau ibadah kecuali dengan nazar. Tetapi kalau sudah bernazar wajib ditunaikan. Itu nazar. Kata para sahabat, dia itu namanya Abu Israil. Dia telah bernazar, ya, bernazar pada dirinya alla yaqud an yaqum, untuk berdiri. Saya bernazar untuk berdiri, ya, mendengarkan khutbah sambil berdiri, wala yaqud, dan tidak duduk, wala yastadhil, dan tidak mau berteduh. Zaman Nabi, ya, Nabi di Masjid Nabawi dulu tidak seperti sekarang, ya, panas, ya, makanya para sahabat pun berteduh, ya. Ya, kalau sekarang sudah adem banyak, bahkan di luar masjid itu sudah ada payung-payungnya. Kalau dulu kan nggak ada, dan panasnya masya Allah. Dia berdiri di terik matahari, khutbah Jumat di siang hari, panas, berdiri. Dia tidak mau berteduh. Dia bernazar demikian, saya akan berdiri, tidak akan duduk, dan tidak akan berteduh. Wala yatakallam, dan saya tidak akan ngomong, diam saja. Wa yasum, dan saya juga akan berpuasa. Dia bernazar untuk berdiri, tidak duduk, tidak berteduh, tidak berbicara, dan terus berpuasa. Ini namanya bernazar. Dia beribadah taqarrub kepada Allah dengan sesuatu yang memberatkan dirinya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, murhu falyatakallam wal yastadhilla wal yaqud wal yutimma shauma. Perintahkan kepada dia untuk berbicara, maksudnya enggak boleh membisu. Perintahkan dia untuk yastadhil, untuk berteduh, jangan panasan terus, ya. Wal yaqud, dan perintahkan dia untuk duduk dan teruskan puasanya. Ada berapa taqarrub yang dilakukan oleh amalan orang ini, Abu Israil ini? Yang pertama, berdiri di siang hari, nggak mau duduk. Yang kedua, tidak mau berteduh, ya, di terik matahari. Kemudian tidak berbicara, minta tolong atau enggak, pokoknya membisu. Kemudian puasa. Ada 4 amalan yang dia kerjakan, yang itu semuanya dia lakukan itu apa? Untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Bukan dia nggak bisa duduk, bukan dia nggak bisa berteduh, bukan dia nggak bisa ngomong, tapi dia lakukan dalam rangka taqarrub. Maka Nabi batalkan itu semua kecuali satu yang tidak Nabi batalkan, itu apa? Puasa. Adapun puasanya teruskan puasanya. Fa'aqarra sallallahu alaihi wasallam al-masyru' wa huwa siyam. Nabi menyetujui amalan taqarrub yang masyru'. Dari 4 amalan taqarrub ini, ya, berdiri di siang hari, tidak duduk, kemudian panasan tidak berteduh, kemudian mendiam diri tidak berbicara, kemudian berpuasa. 4 amalan ini, 3 ini tidak masyru', tidak disyariatkan dalam Islam. Ya, walaupun itu ada pengorbanan, walaupun itu ada kesusahan di dalam melakukannya, Allah tidak butuh itu. Jadi ibadah itu bukan semata-mata menyiksa diri, itu pesannya. Adapun puasa itu disyariatkan. Maka Nabi menyetujui puasanya karena itu masyru', wa ankara ghairul masyru', dan Nabi mengingkari amalan-amalan taqarrub Abu Israil yang tidak disyariatkan. Wa huwa tarkul kalam, itu tidak mau berbicara, wal qiyam fil syams, dan berdiri di tengah matahari tidak berteduh. Amalan ini tidak masyru', maka diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fiddin, azikum, ini saja mungkin bisa kami sampaikan karena waktu sudah 7.30, dan insyaallah kita lanjutkan nanti pada pekan depan biidznillah.
Pelajaran yang bisa kita ambil dari bagian terakhir ini yaitu apa? Bahwasanya kita di dalam beribadah kepada Allah itu bukan semata-mata dengan cara menyusahkan diri kita, memberat-beratkan diri kita, ya, menyiksa diri kita, kemudian kita beranggapan amal itu akan semakin mendekatkan kita kepada Allah karena perjuangannya besar. Bukan itu semata-mata. Tetapi yang lebih pokok dari itu apa? Masyru' atau tidak masyru'. Kenapa beliau tegaskan hal ini? Karena nanti akan kita dapatkan banyak ya, orang-orang yang menyelisih petunjuk kitab dan sunnah. Mereka di dalam membuat amalan, membuat ritual, banyak di antara mereka yang memberat-beratkan diri, bahkan menyiksa dirinya. Dan mereka meyakini apa? Itu semua akan semakin menjadikan mereka dekat kepada Allah. Apa akan semakin mencintainya. Padahal tidak pernah disyariatkan dalam Islam. Dan Islam berlepas diri dari perkara-perkara itu semua. Sebagaimana menyediakan orang-orang sufi, orang-orang syiah, atau orang-orang sesat yang lainnya, kita akan dapatkan. Seperti orang syiah sangat jelas sekali penyimpangan mereka dari syariat. Mereka di dalam memperingati tentang hari berduka, ya, kematian Husain. Mereka memukul diri mereka bahkan dengan pisau, dengan senjata tajam sampai berdarah, berluka-luka, ya, sakit-sakit. Tetapi mereka yakini itu satu amalan taqarrub dan Allah cinta dengan hal tersebut sebagai bentuk pengorbanan dan kecintaan kepada ahlul bait menurut mereka. Dan itu disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Ini tidak benar. Islam tidak demikian. Atau sebagaimana sebagian orang-orang sufi yang menyimpang, mereka di dalam melakukan amalan-amalan dengan amalan-amalan yang sangat berat, yang sangat susah dan tidak pernah dicontohkan di dalam Islam. Dan mereka punya keyakinan apa? Semakin saya susah mengerjakan, semakin saya menyiksa diri saya, semakin saya pengorbanan, maka semakin dicintai oleh Allah. Ini tidak benar. Ini tidak, dan dibantah dengan riwayat-riwayat tadi. Nabi perintahkan tadi orang tua renta tadi, meskipun dia bernazar akan berjalan kaki, mungkin kalau pakai logika orang sekarang, pahalanya besar mana dia jalan kaki tertatih-tatih dengan penuh kepayahan ke Baitullah dan dia naik kendaraan. Mungkin kalau logika sekarang pahalanya besar yang jalan kaki walaupun dia tidak mampu, kesakitan dan seterusnya, karena pengorbanan besar. Tapi apa yang diperintahkan Nabi? Nabi perintahkan dia naik kendaraan. Kira-kira Nabi ketika memerintahkan kepada sahabatnya, Nabi memerintahkan sesuatu yang terbaik atau yang tidak baik? Di antara dua perkara, tidak mungkin Nabi memilihkan perkara yang lebih rendah. Pasti Nabi akan memilihkan perkara yang lebih baik. Dan ternyata yang terbaik apa? Naik kendaraan, bukan jalan kaki dengan kepayahan. Itu menunjukkan ya taqarrub, bukan semata-mata menyusahkan diri. Demikian juga Abu Israil tadi. Ya, mungkin kalau pakai logika orang sekarang apa? Ya, dia pahalanya lebih besar ketika sudah puasa, berdiri, tidak duduk. Itu kan berarti pengorbanannya besar. Ternyata tidak. Nabi perintahkan dia untuk duduk, untuk berteduh. Adapun puasanya diteruskan. Artinya ibadah bukan semata-mata menyusahkan diri kita, ya, yang itu tidak disyariatkan di dalam Islam. Kalau itu tidak disyariatkan, maka kepayahan, kesusahan, pengorbanan yang dilakukan seorang hamba ketika mendekat kepada Allah itu sama sekali tidak punya nilai. Itu sama sekali tidak punya nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu yang harus kita fahami. Ya. Harus kita, kenapa? Karena banyak kaum muslimin tidak faham kaidah ini, kewajiban untuk mengikuti petunjuk syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.